Terima kasih Anda masih di NTV Prime. Dialog bola kita kembali lanjutkan. Bung Joy, tadi kita melihat susunan ya dari 1 sampai 6 peringkat negara terbaik yang akan menjadi lawan berpotensial untuk menjadi lawan Indonesia. Kalau dilihat ini kan sebenarnya tim-tim cukup kuat ya, dan ini bermain di zona mereka ya, di West Asia gitu, di Jazirah Arab. Kira-kira peluang Indonesia seperti apa? Bagaimana Anda membacanya? Ya, memang kita bisa bilang bahwa ya sebetulnya ketika Indonesia masuk ke grup C itu udah grup yang paling berat sebetulnya. Oke, karena ada Jepang, Australia. Jepang, Australia itu dari pot sebelumnya, sebelum pot di grup C itu adalah peringkat 1 semua kecuali Bahrain. Ya bahkan Cina pun peringkat 1 sebetulnya. Hanya Indonesia yang bukan peringkat 1 di pot ya. Jadi ketika Indonesia bisa lolos dari peringkat ini sebetulnya kepedeannya itu harusnya nambah. Jadi mereka tidak akan seberat Jepang, tidak akan seberat Australia, tapi Indonesia tidak akan ketemu lagi dengan Arab Saudi, itu udah pasti. Jadi kemungkinan besar lawan Indonesia adalah kalau tidak Irak, Uni Emirat Arab, Oman, kira-kira dan Qatar, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ketemu negara-negara itu, menurut saya yang lebih harus diantisipasi yang mana? Hampir semua sih. Kalau Irak agak berat ya. Uni Emirat Arab menurut saya kalau Indonesia ketemu bisa lolos, bisa lolos langsung gitu. Oman atau Qatar bisa lah. Asal jangan ketemu Irak. Irak ini memang di kelompok seniornya memang udah hitungannya udah masuk kelas elit Asia. Jadi ini yang harus kita waspadai betul. Tetapi kalau kita bicara di kelompok grup C, kan Indonesia juga pernah mengalahkan Arab Saudi, salah satu kelompok elit Asia. Indonesia pernah menahan Australia di Jakarta. Indonesia hanya kalah 4-0 lawan Jepang. Itu adalah paling elit di Asia kan. Jadi menurut saya kalau ketemu Irak memang agak berat, tapi kalau ketemu Uni Emirat Arab, Oman atau Qatar, menurut saya peluangnya cukup besar. Bolehlah kita menggantung harapan sangat tinggi. Nah, apakah selain menggantungkan harapan, apakah kira-kira perlu ada amunisi tambahan diaspora baru? Kalau ditambah lagi, menurut saya udah overloaded ya. Udah overloaded karena sebetulnya dengan squad yang sekarang saja tiba-tiba tuh Indonesia bisa bersaing keras dengan Australia, bisa mengalahkan Arab Saudi dengan squad yang ada sekarang. Ini udah squad yang terbaik menurut saya. Dan sejak awal pembentukan tim ini dengan berbagai pemain diaspora, sebetulnya kan missing link-nya udah ada, sudah ditemukan pada Ole Romeni dan Joey Pelupesi. Jadi rasanya sih menurut saya udah nggak perlu lagi. Cuma belajar dari kekalahan melawan Australia ketika Kluivert baru saja masuk, tim ini hanya bergabung kurang lebih 2 hari. Nah ini kan pertandingannya tanggal 5 Juni. Nah, 5 Juni ini semua kompetisi sebetulnya sudah selesai. Sehingga Jai Isdes, Kevin Verdong, Kevin Dix, semuanya udah bisa berkumpul kira-kira mungkin 2 minggu sebelum tanggal 5 Juni. Jadi harusnya sih tim ini akan jauh lebih solid karena Kluivert akan memperbaiki semua kekurangan ketika melawan Australia sudah diperbaiki, menang lawan Bahrain. Jadi improve-nya harusnya menurut saya harus jauh lebih bagus ketika menghadapi Bahrain. Kan nanti lawan Cina dan Jepang. Saya yakin sih lawan Cina pasti menang ya. Bukan pastilah, tapi kemungkinan besar peluangnya menang lebih itu besar sekali. Dan yang lawan Jepang di Osaka memang berat. Jepang sudah lolos, tapi main di Osaka itu atmosfer Jepang banget. Ini yang nggak mungkin mereka istilahnya ngelepasin. Memang mereka tidak akan memainkan semua pemain intinya. Minamino mungkin nggak main, Wataru Endo mungkin nggak main. Tapi tim lapis keduanya juga cukup kuat. Tim lapis keduanya juga kelas Eropa. Baik, tapi timnas Garuda juga tidak bisa dianggap kaleng-kaleng karena tadi awal-awalnya kan memang masih dalam masa transisi pembangunan skuad juga. Asalkan mereka bisa konsistensi dan juga improve, mungkin ketika melawan Jepang setidaknya bisa ditahan imbang. Dialog kita lanjutkan lagi, Bung Joy, karena kita harus jeda dulu untuk azan maghrib. Tetaplah bersama kami di NTV Prime.